Sejarah USB Type-C, bagaimana satu port mengubah dunia perangkat digital. Bayangkan sebuah masa ketika hampir setiap perangkat elektronik memiliki jenis kabel yang berbeda. Ponsel menggunakan satu konektor. Kamera menggunakan konektor lain. Hard disk menggunakan kabel lain lagi. Laptop memiliki port yang berbeda. Bahkan charger dari satu perangkat belum tentu cocok dengan perangkat lainnya. Meja kerja dipenuhi kabel dengan berbagai bentuk dan ukuran. Lalu muncul sebuah konektor kecil yang perlahan mengubah semuanya. Namanya USB Type-C. Saat ini, USB Type-C ada di smartphone, laptop, tablet, kamera, monitor, konsol game, powerbank, headphone, hingga berbagai perangkat elektronik lainnya. Bentuknya kecil, oval, bisa dipasang bolak-balik. Namun di balik bentuk sederhana tersebut terdapat perjalanan teknologi yang cukup panjang. USB Type-C bukan sekadar perubahan bentuk konektor. Ia merupakan bagian dari upaya industri teknologi untuk menyatukan berbagai kebutuhan transfer data, pengisian daya, dan koneksi perangkat dalam satu standar yang lebih fleksibel. Awal mula USB. Untuk memahami USB Type-C, kita harus kembali ke tahun 1990-an. Pada masa itu, komputer memiliki banyak jenis konektor. Printer menggunakan konektor tertentu. Keyboard menggunakan konektor tertentu. Mouse menggunakan konektor lainnya. Perangkat eksternal memiliki standar masing-masing. Situasi ini membuat pengguna komputer harus memahami berbagai macam kabel. Industri membutuhkan sebuah standar yang lebih sederhana. Dari kebutuhan tersebut lahirlah Universal Serial Bus atau USB. USB dikembangkan melalui kerjasama sejumlah perusahaan teknologi untuk menciptakan cara yang lebih mudah menghubungkan perangkat ke komputer. Salah satu tujuan utamanya adalah mengurangi jumlah konektor berbeda yang digunakan komputer. USB kemudian mulai dikenal luas pada akhir 1990-an. Versi awalnya memberikan kemampuan transfer data yang cukup baik untuk kebutuhan saat itu. Perangkat seperti keyboard, mouse, printer, scanner, dan berbagai aksesori komputer mulai menggunakan USB. Keunggulan USB sangat sederhana. Satu standar dapat digunakan untuk berbagai perangkat. Namun perjalanan USB belum berhenti. Kebutuhan teknologi terus meningkat. Ukuran file semakin besar. Kecepatan transfer semakin penting. Perangkat elektronik semakin kecil. Dan akhirnya muncul kebutuhan terhadap generasi konektor baru. Dari USB-A menuju USB Type-C. Selama bertahun-tahun, konektor USB-A menjadi salah satu konektor paling dikenal. Bentuknya persegi panjang dan biasanya ditemukan pada komputer, charger, televisi, dan berbagai perangkat elektronik lainnya. USB-A sangat populer. Namun ada satu masalah yang sering membuat pengguna kesal. Konektor USB-A hanya bisa dipasang dalam satu arah. Jika salah memasukkan, konektor tidak akan masuk. Pengguna kemudian membaliknya. Kadang ternyata salah lagi. Kemudian dibalik kembali. Hal kecil seperti ini menjadi pengalaman yang sangat umum. Ketika industri teknologi mulai mengembangkan perangkat yang lebih tipis dan lebih kecil, muncul kebutuhan terhadap konektor yang lebih modern. USB Implementers Forum atau USB kemudian mengembangkan USB Type-C. Spesifikasi konektor USB Type-C diperkenalkan pada tahun 2014. Desainnya jauh lebih kecil dibandingkan konektor USB-A. Namun perubahan paling menarik ada pada bentuknya. USB Type-C dirancang reversible. Artinya, pengguna dapat memasangnya dari kedua sisi.
Tidak perlu lagi mencari bagian atas atau bawah. Tidak perlu mencoba berkali-kali. Cukup colokan. Inilah salah satu alasan Type-C dengan cepat menarik perhatian industri. Tetapi kemampuan Type-C jauh lebih besar daripada sekadar bisa dipasang bolak-balik. Satu konektor dengan banyak kemampuan. USB Type-C dirancang sebagai konektor yang dapat mendukung berbagai fungsi. Transfer data, pengisian daya, koneksi layar, audio digital, dan berbagai protokol lainnya melalui teknologi yang kompatibel. Disinilah Type-C menjadi menarik. Konektor yang sama dapat digunakan untuk kebutuhan yang sangat berbeda. Misalnya, sebuah laptop modern dapat menggunakan satu port USB Type-C untuk mengisi baterai. Port yang sama juga dapat digunakan untuk menghubungkan monitor. Kemudian digunakan untuk transfer data ke SSD eksternal. Dengan dukungan teknologi tertentu, port tersebut bahkan dapat terhubung ke docking station yang menghubungkan berbagai perangkat sekaligus. Satu port. Banyak kemungkinan. Tetapi ada satu hal penting yang sering disalahpahami. Tidak semua USB Type-C memiliki kemampuan yang sama. Ini sangat penting. Bentuk konektornya sama, tetapi kemampuan di balik port dapat berbeda. Satu perangkat USB Type-C mungkin hanya mendukung kecepatan data tertentu. Perangkat lain dapat mendukung kecepatan jauh lebih tinggi. Ada Type-C yang mendukung pengisian cepat. Ada yang tidak. Ada yang mendukung output video. Ada yang hanya digunakan untuk data dan pengisian. Jadi USB Type-C sebenarnya adalah bentuk konektor, bukan satu tingkat kemampuan yang selalu sama. Standar USB yang digunakan di baliknya menentukan banyak hal. USB 3 dan generasi kecepatan yang semakin tinggi. Seiring berkembangnya USB, kemampuan transfer data juga meningkat. USB 2.0 menawarkan kecepatan yang jauh lebih baik dibandingkan generasi awal. Kemudian USB 3X hadir dengan kecepatan yang semakin tinggi. Perangkat penyimpanan eksternal menjadi semakin cepat. Transfer file besar menjadi lebih mudah. Video resolusi tinggi dapat dipindahkan dengan lebih cepat. Dan kebutuhan tersebut semakin penting ketika kamera digital mulai menghasilkan file berukuran besar. SSD eksternal juga berkembang. Sebuah file video berukuran puluhan gigabyte yang dahulu terasa sangat besar sekarang bisa dipindahkan dalam waktu yang jauh lebih singkat dengan teknologi USB modern yang kompatibel. Namun disinilah kebingungan baru muncul. Nama USB menjadi semakin rumit. USB 3.0 kemudian dikenal dengan berbagai nama baru. USB 3.1, USB 3.2, dan berbagai label kecepatan. Pengguna melihat bentuk Type-C dan sering menganggap semua port Type-C pasti cepat. Padahal kenyataannya tidak demikian. Sebuah kabel Type-C murah belum tentu mampu memberikan kecepatan transfer maksimal. Sebuah port Type-C pada laptop belum tentu memiliki kemampuan yang sama dengan port Type-C pada laptop lain. Karena itu, spesifikasi perangkat menjadi sangat penting. USB Type-C dan pengisian daya. Salah satu perubahan terbesar yang dibawa USB Type-C adalah kemampuannya mendukung sistem pengisian daya yang semakin kuat. Teknologi USB Power Delivery, atau USB PD, memungkinkan perangkat dan charger melakukan komunikasi untuk menentukan kebutuhan daya. Ini jauh lebih canggih dibandingkan sekadar mengalirkan listrik. Perangkat dapat memberitahu charger mengenai kebutuhan dayanya. Charger kemudian menyediakan tingkat daya yang sesuai berdasarkan kemampuan perangkat dan charger. Dengan perkembangan USB Power Delivery, USB Type-C mulai digunakan untuk perangkat yang membutuhkan daya lebih besar. Tidak hanya smartphone, tablet,
monitor, dan perangkat lainnya. Hal ini membuka kemungkinan besar. Satu charger USB Type-C dapat digunakan untuk berbagai perangkat. Seseorang bisa membawa satu charger laptop. Kemudian charger tersebut juga dapat digunakan untuk tablet dan smartphone yang kompatibel. Konsep ini membuat kehidupan pengguna menjadi lebih sederhana. Jumlah charger yang harus dibawa berkurang. Jumlah kabel juga dapat dikurangi. Namun sekali lagi, tidak semua charger Type-C memiliki daya yang sama. Charger smartphone kecil tidak otomatis mampu mengisi laptop dengan cepat. Kemampuan pengisian bergantung pada standar, daya charger, kabel, dan perangkat yang digunakan. Ketika Type-C masuk ke smartphone, smartphone menjadi salah satu perangkat yang membuat USB Type-C semakin populer. Sebelum Type-C, banyak smartphone menggunakan konektor micro USB. Micro USB memiliki ukuran kecil dan menjadi sangat populer. Namun konektor tersebut masih memiliki satu kelemahan besar. Ia tidak reversible. Pengguna harus memasangnya dengan arah tertentu. Ketika Type-C mulai digunakan pada smartphone, pengalaman pengguna menjadi lebih sederhana. Kabel dapat dipasang dari dua arah. Selain itu, Type-C memiliki kemampuan yang lebih fleksibel untuk perkembangan teknologi smartphone. Transfer data menjadi lebih cepat pada perangkat yang mendukung standar USB modern. Pengisian daya juga dapat berkembang. Audio digital dapat dikirim melalui konektor tersebut. Dan produsen dapat menggunakan satu port untuk berbagai kebutuhan. Pada akhirnya, semakin banyak smartphone beralih ke Type-C. Bahkan perangkat kelas atas mulai menjadikannya standar utama. Type-C kemudian tidak lagi dianggap sebagai konektor khusus. Ia menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Type-C mengubah laptop. Perubahan berikutnya terjadi pada laptop. Laptop modern semakin tipis. Produsen ingin mengurangi ukuran perangkat. Port yang besar mulai dianggap kurang ideal. USB Type-C menjadi salah satu solusi. Laptop dapat menggunakan port kecil tetapi memiliki kemampuan yang luas. Sebuah laptop modern dapat memiliki beberapa port Type-C yang digunakan untuk berbagai fungsi. Salah satunya untuk pengisian. Salah satunya untuk transfer data. Salah satunya untuk monitor. Dalam beberapa perangkat, satu port bahkan dapat menangani berbagai fungsi sekaligus. Kemudian muncul konsep docking station. Satu kabel USB Type-C dapat menghubungkan laptop ke docking station. Dot tersebut kemudian terhubung ke monitor, keyboard, mouse, Ethernet, penyimpanan eksternal, dan perangkat lainnya. Pengguna cukup mencolokkan satu kabel ke laptop. Meja kerja menjadi lebih rapi. Perpindahan dari mode mobile ke mode desktop menjadi jauh lebih mudah. Thunderbolt dan USB Type-C. Di titik ini muncul istilah lain yang sering membuat pengguna bingung. Thunderbolt. Thunderbolt merupakan teknologi konektivitas yang dikembangkan oleh Intel bersama mitra industrinya. Thunderbolt menggunakan konektor USB Type-C pada generasi modern. Namun Thunderbolt bukan berarti sama dengan USB. Bentuk konektornya bisa sama. Tetapi teknologi dan kemampuan yang didukung dapat berbeda. Thunderbolt dapat menawarkan bandwidth tinggi untuk transfer data dan berbagai koneksi lainnya. Karena itu, sebuah port USB Type-C yang mendukung Thunderbolt dapat memiliki kemampuan jauh lebih luas dibandingkan port Type-C biasa. Ini menjadi contoh penting bahwa bentuk konektor tidak selalu menunjukkan seluruh kemampuan perangkat. Kita harus melihat simbol, spesifikasi, dan standar yang digunakan. USB 4 dan masa depan Type-C. Perkembangan USB terus berlanjut. Kemudian muncul USB 4.
USB 4 dirancang untuk meningkatkan performa dan menyatukan berbagai kemampuan konektivitas dengan lebih baik. USB 4 juga menggunakan konektor Type-C. Dengan bandwidth yang semakin tinggi, perangkat dapat menangani transfer data yang lebih besar. SSD eksternal semakin cepat. Docking station semakin canggih. Monitor resolusi tinggi dapat terhubung melalui sistem yang kompatibel. Dan laptop dapat menggunakan satu port untuk berbagai kebutuhan. Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa Type-C bukan sekadar tren sementara. Ia dirancang sebagai fondasi konektivitas modern. Mengapa Type-C menjadi begitu penting? Ada beberapa alasan mengapa Type-C berhasil menjadi sangat populer. Pertama adalah ukurannya. Type-C cukup kecil untuk perangkat mobile, tetapi tetap mampu menangani berbagai kebutuhan. Kedua adalah desain reversible. Ini meningkatkan kenyamanan penggunaan sehari-hari. Ketiga adalah fleksibilitas. Satu konektor dapat mendukung berbagai fungsi tergantung teknologi yang digunakan. Keempat adalah kemampuan pengisian daya. USB Power Delivery membuat Type-C semakin relevan untuk perangkat dengan kebutuhan daya besar. Kelima adalah ekosistem. Semakin banyak perangkat yang menggunakan Type-C, semakin mudah pengguna menggunakan satu jenis kabel dan charger untuk berbagai perangkat. Inilah efek jaringan teknologi. Ketika banyak produsen menggunakan standar yang sama, pengguna mendapatkan keuntungan. Kita tidak perlu membeli kabel berbeda untuk setiap perangkat. Kita bisa membawa beberapa kabel Type-C dan menggunakannya untuk berbagai kebutuhan. Tetapi mengapa kabel Type-C kadang membingungkan? Ironisnya, semakin canggih Type-C, semakin besar pula kebingungan yang muncul. Ada kabel Type-C yang hanya mendukung pengisian. Ada kabel yang mendukung transfer data. Ada yang memiliki kecepatan tinggi. Ada yang mendukung output video. Ada yang mampu membawa daya besar. Ada pula kabel yang terlihat sama tetapi memiliki kemampuan berbeda. Karena itu, membeli kabel USB Type-C sebaiknya tidak hanya melihat bentuk konektornya. Periksa kemampuan kabel. Periksa kecepatan data. Periksa dukungan power delivery. Periksa daya maksimum. Dan jika ingin menghubungkan monitor, pastikan kabel dan perangkat mendukung protokol video yang diperlukan. Jadi, meskipun bentuknya sama, Type-C bukan berarti semuanya identik. Dari kabel yang berantakan menuju satu standar. Jika melihat sejarah USB Type-C secara keseluruhan, perubahan terbesar sebenarnya bukan pada bentuk konektornya. Perubahan terbesar adalah ide di baliknya. Industri teknologi perlahan bergerak menuju dunia di mana satu konektor dapat melakukan banyak hal. Dulu sebuah perangkat membutuhkan konektor khusus untuk fungsi tertentu. Sekarang satu port kecil dapat menangani data, daya, dan bahkan koneksi layar. Itulah yang membuat USB Type-C begitu penting. Ia mengurangi ketergantungan pada berbagai konektor yang berbeda. Tentu perjalanan ini belum selesai. Teknologi akan terus berkembang. Kecepatan transfer akan semakin tinggi. Kebutuhan daya akan semakin besar. Perangkat akan semakin tipis. Dan standar baru kemungkinan akan muncul. Namun USB Type-C telah menunjukkan bahwa desain konektor sederhana dapat memiliki dampak besar terhadap cara manusia menggunakan teknologi. Dari komputer tahun 1990-an hingga smartphone dan laptop modern, USB telah mengalami banyak perubahan. Dan Type-C menjadi salah satu tahap paling penting dalam perjalanan tersebut. Hari ini, ketika kita mencolokkan kabel Type-C ke smartphone atau laptop, mungkin kita tidak pernah memikirkan sejarah di baliknya. Kita hanya melihat sebuah kabel kecil.
Tetapi kabel tersebut merupakan hasil dari puluhan tahun perkembangan teknologi. Dari konektor komputer yang sederhana, menuju standar yang mampu menghubungkan berbagai perangkat. Dari transfer data sederhana, menuju sistem yang mampu membawa data berkecepatan tinggi dan daya besar. Dan dari banyak jenis konektor yang membingungkan, menuju satu bentuk konektor yang perlahan menjadi bahasa bersama bagi perangkat digital modern. USB Type-C mungkin terlihat kecil, namun pengaruhnya sangat besar. Karena pada akhirnya, teknologi tidak selalu berubah melalui sesuatu yang terlihat spektakuler. Kadang perubahan besar datang dari sesuatu yang sangat sederhana. Sebuah port kecil, sebuah kabel, dan sebuah standar yang membuat berbagai perangkat di dunia menjadi lebih mudah terhubung. Saksikan kembali. Kalau kamu menikmati sejarah teknologi seperti USB Type-C, jangan lupa tonton kembali video ini dan ikuti perjalanan teknologi lainnya. Dari komputer lama, ponsel generasi pertama, internet, hingga perangkat modern yang kita gunakan setiap hari. Tonton kembali dan jangan lewatkan kisah teknologi berikutnya yang mengubah cara manusia hidup, bekerja, dan berkomunikasi.